Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita atau uswah hasanah kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang penuh dengan kasih sayang. Maka secara etimologis, Rahman itu berarti pengasih atau pemurah, sedangkan Rahim berarti penyayang. Jadi makna secara terminologis untuk Ar-Rahman yaitu salah satu Asmaul Husna, yang berarti bahwa Allah Maha Pengasih, yang menggambarkan kasih sayang Allah yang sangat luas dan universal dan merata kepada seluruh makhluknya di dunia. Jadi sifat ini mencakup keseluruhan, mulai dari rezeki, kehidupan, dan kesehatan bagi manusia, hewan maupun tumbuhan, tanpa memandang dia beriman maupun tidak beriman. Jadi sifatnya untuk Ar-Rahman ini adalah universal, yaitu menunjuk pada rahmat Allah yang dicurahkan ke seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim secara terminologis berarti adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti Maha Penyayang, yaitu pemberi rahmat yang berkesinambungan, khusus dan tidak terputus bagi makhluknya yang taat, yaitu khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman tadi adalah sifatnya universal kepada siapa saja tanpa melihat dia beriman atau tidak, tapi kalau Ar-Rahim ini khusus menunjuk kepada atau khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Singkatnya, Ar-Rahim adalah sifat Allah yang melimpahkan kasih sayang, khusus kelembutan dan nikmat yang kekal bagi hamba-hambanya yang beriman. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Rahman dan Rahim Allah dalam realitas kehidupan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan kehendaknya dan dengan kekuasaannya atau dengan iradah dan kudrahnya, bukan tanpa maksud dan tujuan. Jadi semua Allah menciptakan ini pasti ada maksud dan tujuannya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 16 yang menegaskan bahwa penciptaan alam ini bukanlah main-main. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadi termasuk manusia diciptakan oleh Allah dengan amanah besar untuk beribadah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Jadi manusia pun diciptakan oleh Allah, tentunya Allah juga memiliki tujuan yang luar biasa, yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Maka dalam perspektif tauhid, hal ini menunjukkan bahwa seluruh peristiwa dalam kehidupan manusia adalah bagian dari rencana ilahi yang syarat dengan makna. Setiap peristiwa, baik kenikmatan atau ujian,
merupakan cerminan dari sifat-sifat Allah, khususnya yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sifat kasih sayang Allah ini tidak hanya hadir dalam bentuk yang menyenangkan saja, tetapi juga dalam bentuk ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Jadi Allah memberikan sifat Rahman dan Rahimnya kepada hambanya ini tidak hanya berupa kasih sayangnya atau berupa kenikmatannya, tapi juga dalam bentuk ujian yang tidak menyenangkan, sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi semua manusia, semua yang hidup ini akan mati, tapi sebelum meninggal dia akan diuji oleh Allah dengan wasyari wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, atau dengan yang enak dan tidak enak. Ini sudah menjadi takdir Allah untuk kita semuanya. Oleh karena itu, maka ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Tapi kalau diberikan ujian yang tidak mengenakan, maka kita harus tetap bersabar. Nah, Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Rahman dan Rahim Allah tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifatnya yang lain, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hasr yang sudah saya bacakan di muqaddimah tadi. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi kasih sayang Allah menyelimuti segala sesuatu, bahkan dalam musibah sekalipun terkandung hikmah dan tujuan yang mulia. Jadi kehidupan dan kematian manusia sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat tadi adalah bagian dari ujian untuk mengetahui kualitas amal dan ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kepasrahan fisik saja, tapi dituntut untuk ketundukan hati manusia. Jadi tidak hanya bersifat lahiriah, maka yang dinilai oleh Allah itu adalah batiniah kita, hati kita ini betul-betul dia berserah diri kepada Allah, atau hanya sekedar kepasrahan yang bentuknya hanya fisik saja. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhillaluhum bil huduwi wal asal. Jadi realitas kehidupan itu sering menunjukkan bahwa tidak semua kenikmatan itu membawa kebaikan, dan tidak semua penderitaan itu membawa keburukan. Jadi kenikmatan itu belum tentu akan membawa kepada kebaikan, manakala kebaikan nikmatan itu tidak disyukuri. Maka kalau sudah tidak disyukuri, yang tadi nikmat atau itu yang baik itu akan berubah menjadi azab. Sementara kesusahan yang disikapi dengan sabar dapat menjadi jalan menuju rahmat. Oleh karena itu, maka kalau kita sebagai hamba Allah diuji oleh Allah dengan yang enak-enak, maka kita harus perbanyak bersyukur kepadanya. Dan ketika kita diuji tidak enak, maka kita harus bersabar, karena di balik itu pasti ada hikmah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya. Akan tetapi manusia sering keliru dalam menilai pemberian Allah, bagaimana ditegaskan dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka kalau orang itu atau hamba Allah yang diberi ujian kenikmatan, karena ujian itu bisa kenikmatan, bisa juga kesedihan. Maka kalau diuji kenikmatan, dia seolah-olah berkata bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak
artinya dia telah memuliakannya. Tetapi sebaliknya ketika wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, maka ketika Allah menguji dengan dikurangnya rezekinya, maka dia akan berkata bahwa Allah sedang menghinakannya. Padahal kedua-duanya, baik itu yang berupa kenikmatan atau berupa kesedihan, itu adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah apabila kita mampu mengambil hikmah dari keduanya. Bapak Ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu penting bagi manusia untuk memandang segala sesuatu dalam hidup ini sebagai bagian dari ujian dan bentuk kasih sayang Allah. Jadi penerimaan yang disertai rasa syukur dan sabar akan membimbing manusia menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila Allah menguji hambanya dengan kebutaan dan ia bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang hakiki. Maka ketika hambanya, ketika kita semua diuji oleh Allah dengan tidak enak, maka disitulah kita dituntut untuk sabar, karena nanti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita terima sebelumnya. Nah, ganti yang lebih baik di sini adalah dengan surga. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang hakiki tadi. Jadi ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bertawakal atau berserah diri, tentunya kita itu tidak hanya sebatas menyerahkan tanpa usaha, tetapi mengiringi usaha dengan kepercayaan penuh kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh hanya langsung bertawakal tanpa ada usaha. Yang dilakukan oleh kita semuanya sebagai hamba Allah itu adalah berikhtiar dulu, berusaha, baru semuanya itu kita serahkan kepada Allah, yaitu dengan cara bertawakal. Jadi ketika manusia bertawakal setelah berikhtiar, maka itulah bentuk ibadah yang paling paripurna. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah juga tampak dalam bentuk penolakan terhadap doa-doa tertentu. Maka kalau doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, kita tidak boleh berputus asa. Jangan-jangan apa yang kita minta kepada Allah itu tidak sesuai dengan kapasitas kita, belum bisa menerima. Misalnya, ini kan kita itu diberikan kenikmatan berupa materi yang sangat banyak, mungkin kita akan sombong. Jadi kita harus memiliki prasangka baik kepada Allah atau berhusnudzon kepada Allah. Mungkin apa yang belum kita diterima, apa yang kita usahakan dan belum kita terima atau belum mendapatkan hasil, itu tentunya Allah yang Maha Tahu. Ya, seperti anak kecil yang meminta orang tuanya untuk dibelikan sepeda motor. Ketika itu orang tuanya kan tidak mungkin anak kecil diberikan sepeda motor karena anak ini belum bisa menaiki sepeda motor dengan baik, kan begitu. Nanti akan menjadikan mara bahaya pada si anak tersebut. Dengan demikian kita juga akan merenungkan bagaimana seandainya kita diberi kenikmatan oleh Allah, apakah kita bisa menerima kenikmatan itu atau bahkan kita menjadi kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka dengan puasa ini adalah juga sebagai rahman dan rahimnya Allah, karena dimana kita ketika memasuki bulan Ramadan yang seolah-olah kita itu bisa menahan lapar kita tidak bisa makan, minum, kemudian hubungan suami istri yang sudah berkeluarga di siang hari seolah-olah berat, tetapi kalau menurut Allah itu adalah suatu kasih sayang Allah, karena hikmah daripada puasa yang kita lakukan ini dampaknya sangat luar biasa, atau menjadikan manusia yang paripurna dengan label takwa. Mungkin itu
ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.